Halo, shalom semua. Apa kabar? Semoga Anda semua dan kita semua di sini sehat-sehat saja, dan kita percaya Tuhan Yesus selalu memberikan kita yang terbaik, dan kita percaya bahwa pada hari ini kita dapat bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan kita percaya Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa dan cinta kasih-Nya hidup dalam kita. Amin. Dan pada malam hari ini mari kita bersama-sama, dan sebelum itu saya lupa memperkenalkan diri kami semua. Kami semua ini daripada Keuskupan Keningau, Sabah, dari Keningau ya. Jadi marilah kita pada malam hari ini mempersiapkan hati kita untuk datang menyembah dan memuji Tuhan dan berdoa bersama-sama. Kita berdoa atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Syurgawi, kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus Kristus atas kasih-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau telah memberikan setiap kami di tempat ini Tuhan Yesus Kristus yang mendengarkan Tuhan Yesus Kristus kesempatan untuk berdoa bersama-sama Tuhan Yesus Kristus melalui pujian dan penyembahan Tuhan Yesus Kristus, dan menerima karunia-karunia-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya setiap karunia yang luar biasa Tuhan hidup dalam kami, hidup dalam diri kami, hidup dalam keluarga kami Tuhan Yesus Kristus, dan hidup di mana saja kami berada. Kami percaya setiap nafas yang kami hembus Tuhan, yang kami tarik Tuhan Yesus Kristus, semua itu adalah berkat cinta kasih-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau adalah Allah yang sangat-sangat memahami kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas kesempatan ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Puji Tuhan. Dan marilah pada malam hari ini kita percaya kita mau menggembirakan hati kita, dan kita mau memuji Tuhan bersama-sama kita dalam memuji Tuhan Sungai Sukacita. Mari kita merilekskan diri kita, menggoyang-goyangkan badan kita ke kiri dan kanan untuk memuji Tuhan. Sungai Sukacitamu. Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. mengalir bersamamu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu,
Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Puji Tuhan, kita berikan kemuliaan pada Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang kekal. Engkau pencipta yang esa luar biasa. Dan Engkau datang menyelamatkan kami semua, membuatkan kami semua lebih kuat dalam Yesus Kristus. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau hidup dalam kami. Dan kami percaya di dalam nama Yesus, kami dapat melakukan semuanya Tuhan Yesus Kristus. Karena berkat yang luar biasa daripada Engkau Tuhan. Ku percaya Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Bapa-Ku yang kekal, pencipta yang esa, Maha kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Juru Selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus, Hakim dan Pembela. Hakim dan Pembela, disalib sengsara, Kaulah rahmat-Ku. Turun ke dalam gelap yang mulia, bangkit bertata selamanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal.
percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Puji Tuhan, kami menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Oh, glory, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Terpuji nama-Mu, kami sembah Kau. Ku percaya, ku percaya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Puji Tuhan, Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terpuji Tuhan. Sungguh luar biasa kuasa-Mu berkarya dalam hidup kami Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Karena kami percaya bukan saja Engkau hidup dalam kami Tuhan, tetapi Engkau yang telah menjayakan dan merencanakan setiap kehidupan kami sehingga semua itu berhasil Tuhan Yesus Kristus. Sehingga semua itu berhasil dengan luar biasa Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa, selepas ini Tuhan, kami serahkan di dalam sesi kami Tuhan, yang akan disampaikan oleh anak yang Kau telah pilih untuk kami semua mendengarkan dan dapat berfungsi bersama-sama melalui menerima karunia Allah. Dan kami percaya Tuhan Yesus Kristus, apa yang Kau telah berikan pada kami itu Tuhan, semuanya itu Tuhan, kami mau mengucap syukur dan amin Tuhan Yesus Kristus, bahwa apa yang kami dengar sebentar lagi Tuhan, semoga kami semua dapat belajar dan dibimbing oleh Roh Kudus, agar kami semua Tuhan dapat mempraktikkan dalam hidup kami, dalam diri kami, dan seterusnya Tuhan Yesus Kristus, untuk pelayanan kami, walau sekecil manapun, besar ataupun kecil pelayanan kami, kami tetap percaya Tuhan bahwa Engkau hadir bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan. Kita nyatakan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Kita sudah berdoa atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ialah pembagian kunun mengenai karunia Roh Kudus. Mungkin di antara kawan-kawan ini, saudara-saudari, ada yang masih bertanya-tanya, adakah karunia? Kan? Saya ingat dulu waktu saya masih muda-muda, sempat juga pergi belajar silat di sana sini. Kan? Walaupun belum tamat pelajaran, itu guru sudah kasih semacam dia kasih macam informasi bahwa ada sesuatu yang perlu dia bagi kalau kami terus menyertai dia sampai selesai. Itulah yang dinamakan macam belajar silat. Kalau tengok dia punya gerakan macam lembut saja, tapi ada dia punya kuasa yang lain. Itulah itu yang dipelajari dulu sebelum bertobat. Sampai nanti tangan itu boleh kuat, boleh memecahkan benda-benda. Saya sendiri mengalaminya. Boleh juga makan kaca, begitu kan? Semua ini adalah semacam pengalaman dulu pergi belajar silat. Nanti di ujung dia akan kasih mandi, kemudian dia kasih macam-macam. Tapi apa yang saya mau katakan di sini, di dalam perguruan silat saja pun, bagus buka apa ini kan? Di dalam perguruan silat saja pun ada semacam kuasa yang lebih daripada yang hasil latihan secara fisikal, kan? Jadi apalagi saya rasa di dalam agama-agama kan, dan di dalam Kristen pun, bagi saya dulu, saya mencari semacam tandingan kepada daripada agama-agama yang lain atau kepercayaan yang lain. Saya mencari semacam tandingan supaya ada sumber kekuatan yang orang bilang adikudrati ataupun semacam supernatural, kan? Akhirnya saya memang menemukan perkataan karismatik. Itu sudah tahun 70-an saya curi-curi pergi menengok sini. Kumpulan kelompok doa. Orang-orang waktu itu menggunakan bahasa Inggris dan orang-orang dia kebanyakan tua-tua dan mereka saja itu. Saya coba mau pergi join, tapi karena saya tengok bahasa Inggris, saya berlari. Kan? Lari, dan setelah saya belajar berguru bertahun-tahun di Indonesia, sempat mempunyai ilmu-ilmu kebatinan dan akhirnya bertobat pada tahun 83, kan? Jadi saya kira kalau mau kenal nama saya Lius Yonolon, paling insem di Keningau ini. Jadi saya akan sampaikan sedikit sebanyak pengalaman lah di dalam ini karunia-karunia Roh Kudus, kan? Karunia karismatik. Jadi saya akan kasih batas apa yang topik yang saya mau sampaikan karunia Roh Kudus ini. Sebab kalau karunia Allah tiada yang bukan karunia Allah, kan? Sama ada kita tahu, kita mengerti atau tidak, itu adalah karunia Allah. Tapi untuk ini karunia karismatik adalah yang khususnya disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus bab 12 ayat 1 sampai, kalau saya baca ini sampai habis perikop inilah, kan? Saya akan baca. Tapi itulah, saya akan bercakap di sana saja. Kalau karunia Allah ada banyak mungkin pengertian dia, tapi saya akan sampaikan yang biasanya disampaikan sebagai karisma di dalam ini pelayanan karismatik lah, kan? Kalau saya baca begini, 1 Korintus bab 12
ayat 1 sampai 2 dan seterusnya. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Saudara dan saudari, setakat ini saya nampak ayat yang kedua itu, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah. Itu memang saya. Memang satu ketika sebelum menjadi lebih baik kehidupan Kristen saya, memang boleh dikatakan saya ini bilang seorang mahasiswa, bilang seorang yang kuliah di university, tapi macam tidak pakai otak, tanpa berpikir, ditarik oleh benda-benda. Tidak perlulah bilang berhala itu macam apa, tapi tertarik beri sesuatu yang sebenarnya kita tidak perlukan. Nah, contoh saya ini tertarik dengan ilmu-ilmu kebatinan dulu. Saya tertarik dengan hal-hal yang bersifat magic begitu. Tidak tahulah, inilah keturunan orang dusun. Nenek saya adalah bebelian. Datu nenek saya keturunan orang-orang para dukun dusun dulu. Mungkin saya adalah salah satu produk mereka lah yang bagus untuk menjadi pengikut yang bukan Tuhan. Jadi saat ini saya sudah kena di dalam ayat yang kedua bahwa memang saya dan mungkin kebanyakan manusia juga tertarik dengan sesuatu yang di luar Tuhan, dengan boleh dikatakan tanpa berpikir, kan? Tanpa menggunakan kuasa otak pun, apalagi kuasa rohani yang lain, kan? Kemudian yang ayat yang ketiga dan sampai ayat yang keenam saya teruskan baca di sini. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Saudara dan saudari, saya memang tertarik dengan ayat-ayat ini. Terutama sekali rupa-rupanya bagi saya lah, pribadi saya, rupa-rupanya untuk mengatakan Yesus itu adalah Tuhan tidak semudah yang saya pikirlah. Tidak tahu kamu mungkin, para pendengar mungkin tiada pengalaman negatif seperti saya. Tapi dulu saya memang, saya pikirlah bahwa untuk mau mengatakan Yesus itu Tuhan, boleh cakap begitu saja. Memang boleh keluar kata-kata, tetapi tidak berarti. Lama ini bertahun-tahun dalam kehidupan saya seorang Kristen, saya punya subjek pun bagian agama Katolik saya dapat E, Pak. Tetapi kehidupan saya macam itu Yesus terlampau jauh. Begitulah itu keadaan dia. Rupanya memang tiada yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan oleh Roh Kudus. Dan mau mengatakan apa Yesus, mau mengutuk Yesus pun sebenarnya kan tidak ada orang yang boleh mengatakan terkutuklah Yesus kalau dia ada di dalam Roh Kudus. Jadi saudara dan saudari, akhirnya kalau saya tengok ayat yang keempat dan 5 dan 6 itu, memang sini dia memperingatkan kepada kita semua lah, khususnya saya sendiri, bahwa ada banyak pelayanan, tetapi karunia pun banyak, tetapi Tuhan satu saja. Jadi ini haruslah jelas kepada semua yang berminat dengan karismatik. Jangan seperti saya dulu, saya pergi berguru di sana, pergi berguru di sini, saya ada banyak kekuatan. Di sana ada kekuatan dia begini, di sini boleh kebal, sini boleh tidak terbakar dan sebagainya lah begitu. Kan? Kemudian kalau saya teruskan. Jadi ini tentang karunia-karunia Roh Kudus. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11.
Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, ia memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk mentafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki Tuhan sendiri. Saudara dan saudari, kalau kita tengok di sini memang kita sudah kenal ada 9 karunia di sini, yaitu karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia iman, ada karunia untuk menyembuhkan, ada yang melakukan mukjizat, ada yang bernubuat, kemudian membezakan bermacam-macam roh, kemudian yang berbahasa roh, kemudian yang mentafsirkan bahasa roh itu. Kan? Jadi saya tidak akan secara detail untuk mengatakan ini. Pertama di sini saya mau sampaikan adalah bahwa setiap kita sebagai seorang Kristen, sebagai seorang Katolik, kita perlu percaya bahwa itu karunia masih berlaku sampai saat ini. Kan? Sebab ada orang yang mengatakan karunia tidak diperlukan sudah, sebab kita sudah canggih. Canggih apanya? Kan kalau kita tengok sekarang karena COVID saja pun berhamburan semua, kucar-kacir. Tapi sekarang belum sembuh semua dunia. Kan? Itulah pun yang kecanggihan yang kita ada. Bukan saya memperkecil-kecilkan sains dan teknologi. Saya adalah seorang peminat sains dan teknologi, tetapi juga saya adalah seorang yang percaya bahwa karunia yang pernah dijanjikan itu masih berlaku sampai saat ini. Adalah bagi saya sangat sayang orang-orang yang mengaku Kristen, apalagi dia mengaku dia Katolik, tetapi dia tidak tertarik dengan benda-benda begini. Banyak orang yang begitu. Dan tidak tahu apa mau kasih makan orang supaya orang boleh tertarik balik. Kan? Jadi saya akan sedikit sebanyak membahas 9 karunia ini secara sepintas selalu. Kan? Pertama sekali karunia berkata-kata dengan hikmat. Karunia berkata-kata dengan hikmat di sini adalah macam suatu karunia untuk berkata-kata dengan kata-kata yang bijak, Pak, begitu, yang sangat arif. Yang orang bilang hikmat ini, kalau dulu saya sih kita banyak belajar tentang falsafah, khususnya spesifiknya di falsafah pendidikan. Dia bilang, pensara saya itu dulu, ibu kepada semua ilmu adalah Sophia ataupun Sophie ataupun filosofi, falsafah. Jadi bila kita belajar secara akademik, paling tinggi nanti semua yang kita belajar itu kita rumuskan dalam satu falsafah. Apa itu? Kalau kita dapat buat itu, terbukti oleh serangan-serangan ataupun anti-anti kita punya nalar itu, nanti kita diberi gelar seorang ahli falsafah ataupun kita mendapat gelar PhD, filosofi doktrin, kan, filosofi doktrin suatu bidang. Jadi hikmat di sini adalah suatu kemampuan tanpa dirancang berkata-kata dengan begitu jitu dan begitu tepat dia, sehingga orang yang orang yang nanti berurusan dengan kata-kata itu adalah orang yang merasa diberkati, dan terlebih-lebih orang itu boleh dekat dengan Tuhan. Jadi saya kira itu karunia hikmat. Kan, kata-kata yang bijak, dan pada ujung dia orang akan dekat dengan Tuhan.
Di dalam banyak kuliah yang saya pernah ikuti, para pensyarah itu mengatakan ilmu yang kami pelajari, sains dan sebagainya yang saya pernah belajar, dan di sana sini para pensyarah memasukkan input bahwa pelajaran ini ada filosofi dia, dan filosofi yang paling tinggi menurut mereka adalah filosofi apabila dia belajar ilmu, katakanlah belajar genetika, kemudian yang paling tinggi adalah ilmu genetik itu adalah dapat membuat orang mengenal Tuhan, sampai orang itu mau terbuka hati untuk menyembah Tuhan. Kalau dia hanya belajar ilmu genetik tanpa sampai kepada pengenalan akan Tuhan, maka ilmu itu bukan hikmat, dia macam satu sains biasa saja. Dan kita semua tahu banyak sains, banyak ilmu yang apabila dia tidak sampai kepada penyembahan Tuhan, nanti sains itu boleh digunakan. Kita sudah tahu di mana-mana, mungkin orang bilang COVID pun dibuat oleh sains penyalahgunaan ilmu virus, kan. Di Hiroshima sudah pernah kena bom, dan di Rusia sekarang bermunculan, dia mau pakai sudah dia punya sains dan teknologi, dan saya kira itu adalah satu penyalahgunaan hikmat, kan. Jadi hikmat itu bukan berkata-kata saja, tapi sampai kepada bila kita menerangkan orang itu boleh mendapat satu yang sangat jelas, bernas dan arif, dan orang boleh menyadari bahwa ada Tuhan. Jadi hikmat itu begitu. Kalau hanya menyelesaikan masalah, pergi jumpa pakar dia. Kalau ada masalah ekonomi, jumpa pakar ekonomi. Kalau ada masalah ternakan ayam, jumpa tentang ayam. Kalau ada masalah baja, jumpa pakar baja. Tapi kalau kau mau berhikmat, menerima hikmat, karunia hikmat itu adalah karunia yang membuat orang bila dia baca nanti orang itu akan sadar bahwa ada Tuhan dan dia dekat dengan Tuhan itu. Oke, jadi karunia hikmat itu adalah ucapan berhikmat seorang yang didorong oleh Roh Kudus, yang merupakan yang akan menyelenggarakan firman Tuhan yang sudah tertulis ataupun yang dijanjikan, kan? Jadi saya kira itu karunia hikmat. Ada juga orang bilang karunia hikmat yang sekarang dia boleh tahu segala sesuatu. Mungkin lah begitu, bagi saya karunia hikmat adalah sesuatu yang lebih daripada itu. Misalnya kalau di dalam Alkitab itu saya teringat dengan Kisah Para Rasul bab 6 ayat 10 ataupun tentang kisah Stefanus. Kita semua kenal Stefanus ini. Dia adalah salah seorang murid Yesus yang suatu ketika dia berdebat dengan orang-orang yang pintar, yang anti kepada Kristus. Tetapi semua orang punya debat itu tidak ada yang dapat mengalahkan hikmat yang ada pada Stefanus, kan? Sehingga mereka terdiam dan mereka sampai gerigitan dan mereka merejam Stefanus. Tidak ada yang dapat mematahkan hikmat yang ada pada Stefanus. Jadi hikmat yang karunia hikmat itu yang begitu. Tidak ada di dunia ini yang dapat mematahkan kecuali kau kasih mati dia saja. Jadi secara biologi orang ini boleh mati, tapi secara rohani tidak mati orang itu, kan? Oke, kemudian kalau kita tengok hikmat itu yang orang bilang adik dia ataupun anak dia, hikmat itu boleh juga dipelajari. Misalnya di dalam Yakobus bab 1 ayat 5, di sana dikatakan kalau ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, kamu minta kepada Allah, kan? Jadi saudara dan saudari, ada juga hikmat ini yang kita boleh belajar. Tetapi bila kita belajar, itu bukanlah karunia hikmat seperti yang karunia Roh Kudus itu berbeza itu, kan? Jadi di sini dikatakan karunia hikmat yang kita boleh belajar adalah mungkin segala macam pengetahuan ataupun segala macam kerajinan apa saja yang kita latih, kita belajar. Katakanlah kita tidak pandai paham Alkitab, macam saya dulu, bangang baca Alkitab. Saya tidak mengerti, saya baca macam apa yang dibaca ini, begitu tabal lagi nih, kan? Tapi bila saya baca dan apabila saya bertobat, yang saya baca itu dia boleh ingat dan menasihati saya. Saya kira
Pada mulanya saya belajar, saya mengasah, saya punya hikmat pengetahuan tentang Alkitab. Tapi setelah saya bertobat, barulah itu Roh Kudus kasih saya karunia hikmat, dan kadang-kadang itu muncul di depan pelayanan saya lah. Oke, yang kedua adalah karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Saudara dan saudari, berkata-kata dengan pengetahuan ini adalah satu kepandaian yang menerangkan sesuatu dengan lebih mendalam, lebih detail, lebih bersifat teoritis, kan? Dia dapat pengetahuan ini, dia macam tanpa ada latihan yang intensif, tapi dia boleh menyampaikan sesuatu dengan lebih teliti, kan? Tetapi sampai ke tahap pengetahuan. Mungkin kalau di dalam akademik itu, kalau hikmat itu adalah PhD, kalau ini pengetahuan mungkin dia master lah begitu. Berdua daripada. Tapi kemampuan berkata-kata tentang pengetahuan ini adalah boleh membuat orang paham, insaf, kan? Insaf. Bila orang ada masalah dalam diri dia, dengan bertemu dengan orang yang dipakai Tuhan untuk berkarunia pengetahuan ini, wow, kan? Sebenarnya benda-benda itu dia sudah tahu, tapi tiada pengaruh kepada kehidupan dia. Bila itu karunia pengetahuan muncul, nanti orang tuh boleh mengerti arti kehidupan dia itu. Bagaimana sebenarnya Tuhan sebenarnya sudah menolong dia sejak 3 tahun yang lalu. Tapi tanpa karunia pengetahuan, orang tidak tahu kenapa bahasa ini selalu tantuk di sini. Kenapa saya jalan selalu terkikis di sini? Kan padahal Tuhan bilang, kau berhentilah dulu pergi memancing, kan? Bukan memancing sih, itu letak kait di sini, balik tak kait, kan? Saya punya pengalaman memancing sampai itu mata kail terpergi di jari, kan? Apa macam? Mata kail dia sudah di dalam. Kan saya menggunakan karunia hikmat saya kasih tembus. Pas tembus, saya potong dia punya yang kaji dia itu, saya tarik balik. Itu saja. Tapi itulah pengalaman larangan Tuhan, kan? Peringatan daripada Tuhan. Jadi akhirnya sekarang ini kadang-kadang mau tanya Tuhan, Tuhan saya mau pergi memancing. Contohlah, Tuhan bilang, tiba-tiba akan kasih tahu, oh kau punya kawasan rumah belum lagi kau kasih bersih. Gitulah. Jadi saya priority kasih bersih dengan pengetahuan yang daripada sumber yang lebih tinggi daripada akal sehat saya. Kan mungkin pengetahuan ini dapat kita ibaratkan sebagai kunci pengetahuan. Saya tertarik juga dengan kunci pengetahuan ini. Kunci pengetahuan ini kalau kita tengok di dalam Lukas bab 11, kan? Lukas bab 11 ayat 52. Di sana ada satu kata-kata. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan, kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Ini satu kata-kata yang bagi saya memperingatkan bahwa memang kita diberi karunia pengetahuan itu. Tapi kita kadang-kadang macam orang-orang Farisi ini, kita sudah dapat, tetapi kita tidak laksanakannya. Itu lagi satu masalah. Jadi bagi kita kawan-kawan yang minat karismatik ini, saya kira ini salah satu yang kita perlu cek kembali di dalam kita punya diri lah. Ya mungkin saya mau katakan di sini untuk diri saya sendiri, kamu mungkin oke-oke saja, kan? Tapi inilah kita punya karunia pengetahuan ini perlu kita kembangkan dari masa ke masa. Tidak boleh tidak itu. Jangan ada pikiran beginilah yang untuk diri saya lah, yang saya rasa. Jangan pernah rasa saya sudah tahu. Saya tahu sudah itu. Kan? Kadang-kadang dulu saya mengajar di sekolah, masih mengajar di sekolah, mengajar murid yang merasa sudah tahu. Sangat membuat hati cemana guru. Kau mau ajar tapi dia berlagak tahu boy. Bila kau kasih tes dia, kau kasih dia ujian, dia tidak dapat 100%. Jadi yang dia berlagak itu memang dia tololnya begitu. Jadi kita di karismatik ini kita perlu sadar nih, jangan sampai kita merasa kita sudah tahu.
Lama sudah bertahun-tahun, macam saya ini mau 40 tahun sudah saya di karismatik. Terus saya merasa saya tahu semua. Nah, itu tunggu masa saja karena lah kita pukulan daripada malaikat kudus. Yang ketiga kita kenal sebagai karunia iman. Nah, karunia iman yang di sini ini adalah satu pekerjaan daripada Roh Kudus. Dia berbeza dengan itu iman yang misalnya aku percaya itu. Bukan yang itu, tapi karunia iman di sini adalah satu karunia yang kalau di dalam Alkitab itu ada yang dibilang boleh memindahkan gunung kan. Kalau kamu percaya dengan tidak bimbang, kamu boleh memindahkan gunung. Yang itu. Ataupun boleh berjalan di atas air. Nah, jadi setakat ini saya punya karunia iman belum lagi mengasihi. Sebab belum ada gunung yang pernah aku pindahkan. Dan belum pernah juga saya selama memancing berjalan di atas air. Kalau menyeberang sungai selalu kami dan para pemancing buka baju, pakaian, tinggal sepeda seberang sungai. Belum lagi ada kamu punya iman, belum lagi cukup kuat untuk berjalan di atas air. Jadi jangan temiranglah, kita sudah ada karunia iman. Pikir-pikirlah 2-3 kali kan. Jadi iman itu haruslah yang betul-betul boleh melawan arus hukum alam lah. Macam itu mujizat. Saya cakap juga sedikit. Misalnya bekas pindah gunung, berjalan di atas air kan. Ada pengalaman saya nih. Pengalaman saya di dalam menggunakan karunia iman, tetapi di sisi gelap dia. Dulu saya pergi berguru mau makan kaca. Dia kasih sepotong ayat. Ya, saya tidak paham betul pun apa maksud ayat itu. Tapi mudah dihafal. Dan kau harus lafazkan dia dalam 7 kali baca tanpa bernapas, tanpa menarik napas ataupun keluar napas. Zet, begitulah. Dan dia bilang guru saya, besok kau jumpa saya balik. Kalau kau mau dapat ini yang memakan kaca ini. Apa juga itu? Kau baca-baca boleh kau makan kaca? Tapi besok dia saya bawa botol Coca-Cola yang tabal itu. Pergi jumpa sama guru balik. Dan guru saya kasih pecah. Dia bilang kau yang sendiri kasih pecah supaya mana yang kau ambil itu jangan saya yang kasih pecah, nanti kau bilang saya bohong. Kau kasih pecah, kalau saya yang kasih pecah, saya tukar gula-gula mungkin. Dia bilang begitu, saya kasih pecah kerasnya itu. Bila sudah pecah, sebelum saya makan, guru saya kasih tahu begini. Kalau kau makan ini, sebelum kau makan, kau harus baca itu sampai kau yakin ini kaca ini yang tajam ini tidak akan melukai mana-mana sisi mulut kau, bahkan sampai usus dan sampai pembuangan tidak ada luka. Kalau kau boleh yakin itu, kau makanlah, dia bilang. Nah, yang itu karunia iman. Beriman itu yang karunia Roh Kudus itu yang begitu. Tetapi yang ini bukan karunia iman yang daripada Roh Kudus. Ini karunia iman yang daripada yang tidak kudus ini. Kita tahu dari mana. Jadi itulah saya tanpa berpikir tololnya makan kaca. Tetapi memanglah akal saya ini ada gila sedikit. Saya begitu yakin tanpa boleh tembus saya punya mulut membaca, makan itu kaca. Sini saya mau kasih banding ini, bahwa memang di alam roh sana ada ini karunia iman nih. Mau ikut yang kegelapan pun ada iman juga. Kan? Tetapi nanti kalau kau beriman kepada kegelapanlah ujung kau dan saya. Tapi apa yang kita mau di sini, dia mau kasih tahu kita bahwa ada satu jenis karunia iman, terutama sekali untuk membuka itu pelayanan kepada masyarakat orang percaya ini. Ada ini di dalam pelayanan, dalam bermasyarakat. Kadang-kadang kita menghadapi suatu situasi yang susah. Katakanlah COVID. Macam mana kau? Adakah yang di sini coba karunia iman dia? Dalam nama Yesus yang makan ini saya tidak juga karena COVID. Ada yang begitu? Saya rasa itu bukan karunia iman, itu karunia bodoh. Karunia kebodohan. Itu mencobai Allah itu. Coba-cobalah kamu bikin mencobai Allah itu. Ini bukan Allah yang tampar kamu. Kau punya roh yang tampar kau sendiri.
Kan? Jadi saudara dan saudari, ada satu karunia yang Roh Kudus boleh bagi kepada kita supaya kita tiba-tiba menjadi sangat yakin bahwa kasih Allah itu begitu besar, ada begitu. Kan? Baru-baru ini orang berzeri, orang-orang di Ukraine berzeri, kemudian untuk pergi berperang. Itu karunia iman kah begitu? Saya berpikir-pikir dan saya tidak setuju kepada menggunakan rosary untuk pergi berperang. Yang di Rusia pun ada juga yang rosary. Jadi apa yang terjadi dengan kita ini? Sana rosary, sini semua menggunakan karunia iman supaya menang. Supaya kalau karena itu peluru berpandut, tidak ada apa-apa. Saya kira saudara dan saudari kita perlu sadar kembali bahwa karunia iman itu adalah supaya kita sangat yakin bahwa apa yang Tuhan katakan boleh dilaksanakan di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin salah satu contoh yang baik adalah kita merasa bodoh dalam matematik, tidak pernah lulus kimia apa segala macam. Saya ini bukan hanya belajar sainsnya, saya pernah merasa yang saya tidak tahu benda. Saya pernah belajar satu ilmu fisik. Dan betul kami satu kumpulan ini, tiada yang tahu. Saya ingat lagi jawaban dia, kalau tidak salah 3. Jawaban saya. Di belakang dia ada jawaban, jawaban dia 3. Bermacam-macam pun tahu kami buat, tidak dapat 3 itu. Adalah puncak kuasa begini yang kami dapat. Dan kira-kira pukul 2 pagi saya tidur. Semua kawan-kawan saya tidur, saya paling belakang tidur. Bila saya tidur, saya mimpi. Saya sedang membuat saya punya kerja rumah itu. Bila saya membuat itu, dan saya dapat jawaban dia. Dan saya begitu gembira, sekali saya terbangun, saya masih di atas tempat tidur. Jadi saya betul-betul turun, saya pergi tingkau di rumah saya, dan saya buat, dan saya dapat 3. Kenapa itu begitu? Sebab mungkin itulah karunia iman. Karunia iman karunia iman tidak semestinya dibagi kepada orang karismatik lah. Kita orang karismatik jangan tamberang lah. Karunia iman diberi kepada siapa saja yang berharap kepada secara iman melalui iman dia. Jadi ada banyak orang yang bukan Kristen pun, tetapi mereka sangat yakin boleh terjadi begini, seolah-olah Tuhan bagi dia macam tidak adil pula Tuhan. Tuhan kami ada karunia iman. Tapi mereka ada karunia, keyakinan, keimanan, dan pelaksanaan yang sehingga mereka boleh lebih percaya. Kan? Ramai saintis di dunia ini bukan Kristen. Mereka bukan Kristen pun, mereka orang Yahudi. Mereka percaya kepada Allah Jehovah juga, tetapi bukan melalui kita punya sistem kepercayaan. Dan mereka secara sains mereka maju dalam banyak bidang. So, mereka yakin mereka sudah diberi satu kuasa untuk mencapai itu. Nah, begitulah, banyak cakap temberang saja. Oke, jadi ada pengalaman saya sendiri mengenai makan kaca itu. Itulah yang saya mau katakan tadi. Secara tanpa rohani pun, kalau kau betul-betul yakin, itu kaca tidak tembus di mulut kita. Nah, mungkin yang mendengarnya bolehlah coba-coba di rumah. Kalau mulut kau nanti lubang sana sini, tanggung sendiri. Jangan salahkan siapa-siapa. Kan? Iblis pun tidak bersalah itu. Jadi, selain daripada kau mau buat itu, pakailah otak kau itu. Buat apa? Basar otak. Basar kepala. Dia gundul sudah lagi kepala. Kepala saya ini gundul sudah. Masih juga bodoh. Jadi, saya tidak akan pakai. Oke, saudara dan saudari, saya teruskan lagi lah sedikit mengenai karunia yang untuk menyembuhkan. Kan? Dulu waktu saya baru-baru join karismatik, paling saya suka ini yang karunia menyembuhkan ini. Kan? Saya berniat betul mau kasih sembuh semua orang yang di hospital. Kalau boleh saya bilang semua berdoa yang siapa saja sembuh. Bahkan saya pernah juga berdoa saya punya ayam yang sakit sembuh juga. Tapi ada pula orang yang saya berdoa mengecewakan, tidak berlaku kesembuhan, malah berlaku yang sebaliknya. Terus saya pun malu sendirilah. Tapi karunia itu ada. Kalau kita baca Yakobus kan, dalam Yakobus itu ada ditulis begini. Kalau ada di antara kamu yang sakit
baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Pertama, saya mau komen di sini kepada diri saya, memperingatkan diri saya bahwa doa itu tidak mengubah segala sesuatu. Apa yang saya nampak di dalam ayat Alkitab ini, doa itu sangat besar kuasanya, tetapi tidak mengubah segala sesuatu. Ada orang yang mau mempromosikan doa mengubah segala sesuatu. Saya mau suruh dia datang pergi di kuburan bapak saya, doakan yang di kuburan itu supaya dia hidup balik. Jadi kalau dia tidak boleh melakukan itu, mau tunggu juga nanti hari kebangkitan, jangan ada cakap doa mengubah segala sesuatu. Ada itu lagu itu kan, doa tidak mengubah segala sesuatu. Tetapi bila didoakan dengan rendah hati, sangat besar kuasa dia. Kan? Saya rasa kesembuhan pun lebih kurang begitu. Itu karunia memang ada kesembuhan, tetapi karunia itu kan milik Tuhan. Kan? Dan orang yang kita doakan pun milik Tuhan juga. Kita ini jangan mau lebih-lebih di sana. Pernah saya juga mau mendoakan orang supaya dia boleh pulih. On the spot. Ada juga yang berlaku lah. Puji Tuhan. Tapi ada juga yang tidak berlaku. Dan banyak yang tidak berlaku. Satu ketika, dalam pengalaman saya pernah diminta mendoakan seorang bisu. Dan dengan iman yang begitu besar, saya pun mendoakan. Saudara dan saudari, yang terjadi. Saya berdoa bersungguh-sungguh. Banyak kami mendoakan ini. Yang lain ada yang sudah mati, ada yang masih hidup sekarang ini. Tapi apabila saya tengok kawan-kawan yang berdoa itu setelah berdoa, ada yang tidak berdoa sudah. Jadi dan akhirnya berlakulah orang yang saya doakan itu tidak sembuh. Terus gimana kamu taruh muka? Dia tidak sembuh dan yang aneh bin ajaib dia ini, saya tanya dia secara slow talk lah. Dia bilang, bos, kau tidak kecewa kah yang kita berdoa tadi? Kau masih juga begini. Adalah dia punya bahasa itu. Dan dia katakan, saya tidak pernah kecewa. Bagi saya, Tuhan sudah bagi saya yang terbaik. Saya bilang, sejak bila kau rasa kau begitu? Sejak yang saya ikut ini karismatik. Dia seorang peminat karismatik. Tapi tidak pernah tampil di depan sebab aku beres. Jadi tidak boleh bercakap. Jadi itulah pengalaman saya. Ada karunia, tapi itu karunia Tuhan yang punya. Jadi saya semakin insaf lah. Oh Tuhan, kalau kau mau menyembuhkan, aku ini alatmu saja. Begitulah. Ada lagi orang yang didoakan ini yang orang yang bengkak di bagian kepalanya. Kalau didoakan terkontut berdoa, tiada apa-apa. Sudah didoa dalam namanya Yesus pun marah. Apa kamu balik-balik panggil nama saya ini? Berdoa penyakit usir pergi. Tapi makin besar bengkaknya, makin teruk dan semakin parah orang ini. Dan akhirnya ada satu kebijaksanaan. Sebenarnya orangnya sudah pernah pergi X-ray tapi tidak dapat apa-apa. Jadi oke, kalau begitu kita berdoa sama ada yang dapat datang di tempat itu atau yang tidak dapat datang. Berdoa supaya kalau kena X-ray nanti nampak dia punya penyakit. Berdoa. Dan akhirnya sudah amin. Besok lusa dia pergi X-ray.
Setelah didoakan, inilah karunia penyembuhan dia. Dia tidak instan sembuh, tetapi terus dia kena X-ray yang kedua kali, nampak penyakit dia, tuberkulosis, penyakit TB, TB kulit kaki TB tulang. Dan setelah tahu apa penyakitnya, dengan mudah dikasih suntik untuk TB, kan, TBC, akhirnya dia sembuh. Dan sekarang masih lagi hidup orang itu. Itu pun karunia penyembuhan juga. Jadi karunia penyembuhan itu bagi saya tidaklah yang macam diteriak-teriakan yang mau sekarang juga. Oh, sekarang juga bagus juga itu kalau boleh kan. Tapi pernahkah kita terpikir kalau mau mati? Sekarang juga mati. Tuhan bilang, apa yang kau mau? Kau mau kan? Jadi jangan mau yang sekarang instan saja. Jadi saya rasa apapun karunia ini, semua pemilik karunia itu adalah Roh Kudus. Dia hanya begitu humble, begitu lembut datang kepada kita untuk menyatakan, aku mau membantu. Nggak syukur lah kalau kita begitu kan. Jadi saya kira itu yang saya punya tentang karunia penyembuhan ini. Dan banyak juga ini karunia-karunia penyembuhan. Ada juga yang saya berdoa yang saya di tepi sungai. Kan? Di tepi sungai dan sedang ikan mau makan. Ini telepon saya lupa kasih off. Sekarang saya tidak mau bawa, saya telepon 5 mancing. Sebab waktu bila saya angkat, tolong doakan saya, anak saya sekarang muntah-muntah, dia bilang. Kau di mana? Kan diantar di hospital. Saya cakap begitu saja, kenapa kau tidak antar di hospital kalau muntah-muntah? Saya tidak tahu membuat rumah kami jauh daripada jalan raya, jadi mau jalan lagi. Saya ingat kau sejam, tolong doakan anak saya muntah-muntah. Menangis-nangis sudah. Laki bini menangis, mungkin anak pertama. Saya tidak kenal orang nih. Bang, saya berdoalah. Kau off dulu, nanti sambung balik sekarang. Saya pun di siring sungai. Dengan penuh harapan, saya tidak tahu. Cuman sudah muka saya di tengah panas dan berdoa. Tapi di dalam hati saya ada satu keterbukaan untuk rela mendoakan anak. Saya tidak kenal siapa. Dan saya bilang, tadi Tuhan itu yang telepon saya, berdoa anaknya muntah-muntah supaya dalam nama Tuhan Yesus berhenti muntah-muntahnya itu dan dia pulih seperti sedia kala. Dan saya telepon balik. Belum lagi saya telepon balik, dia sudah duluan telepon. Itu tidak lama berdoa itu kan, tapi saya sengaja kasih lama-lama. Mau sambat lagi menargikan. Dan akhirnya dia telepon saya, dia kasih tahu, puji Tuhan, anak saya baru sudah muntah-muntah. Saya bilang, dia boleh sadar, dia boleh baca kat sudah kan? Boleh. Boleh minum air sudah kan? Boleh sudah. Pas ini tidak sudah muntah, tidak sudah. Tadi kamu antar di hospital. Tidak lah ini. Kakak. Kan, jadi, saudara dan saudari, tidak tahu itu tindakan yang betul atau tidak. Nah, saya rasa kita perlu pakai semua orang-orang pandai lah kalau di dalam Deuterokanonika itu dikatakan hormati dokter, hormati tabib. Mungkin yang tidak baca Deuterokanonika, orang tiada ini. Tapi kita ada. Jadi kita sungguh-sungguh menghormati tabib. Tabib bukan dukun. Oke? Jadi saudara dan saudari, yang seterusnya adalah karunia untuk mengadakan mukjizat kan. Jadi karunia mengadakan mukjizat ini adalah satu karunia yang betul-betul 100/100 ini ya. Tuhan saja yang punya urusan. Dan, banyak orang ini coba-coba mau mengadakan mukjizat, tapi sebenarnya itu akal bulus dia saja itu. Dan jadi karunia mukjizat ini adalah suatu kuasa manifestasi, kuasa supernatural yang dapat mengubah, kan, seperti saya katakan tadi, susunan alam yang semula jadi. Yang semula jadi gravity kan. Kalau kau lambung apa benda sebelum dia tembus ke angkasa lepas, dia akan ditarik oleh gravity jatuh di bumi kan. Tapi kalau ada yang supernatural boleh terangkat kan. Macam yang film kungfu begitu. Macam Naruto kali kan. Maka Naruto ini dia boleh menghilang dan sebagainya lah. Itulah karunia mukjizat.
Tapi sayang tidak tahu adakah Naruto betul-betul di dunia ini. Tapi di dalam kita punya Alkitab itu ada karunia yang begitu. Cuma memang tidak disarankan lah mau mukjizat saja. Aku ini adalah peminat mukjizat. Segala sesuatu disamakan dengan mukjizat. Bernapas pun mukjizat. Siap dapat mukjizat. Apa yang mukjizat dia? Siap bernapas. Ini bukan begitu yang mukjizat. Mukjizat itu adalah sesuatu yang betul-betul di luar yang natural lah. Mana lagi kamu mukjizat kalau bernapas pun, anjing pun bernapas juga, pokok pun bernapas juga. Itu natural namanya. Kalau mukjizatnya supernatural. Kalau dalam belajar psikologi itu parapsikologi nama dia. Jadi itu adalah kajian-kajian psikologi tentang satu fenomena yang tidak biasa. Tidak dapat dibuktikan dengan dengan sains yang sudah ada sedia. Jadi kalau parapsikologi termasuk kajian dia adalah tentang dukun-dukun, kan, mengkaji tentang perbuatan-perbuatan dukun. Ya semua yang di luar biasalah, kan. Contoh tadi berjalan di atas air, kan, kalau Yesus terangkat ke langit, kan. Ini karunia pertama sekali kita harus tahu ini ada, supaya kita tidak heran, mengapa Yesus terangkat ke langit, kan? Anda mau bertanya begitu. Tapi inilah kenapa dia tidak terus hilang, hilang. Kan lebih sakti, kan. Tapi kenapa dia terangkat pelan-pelan supaya mereka terpesona melihat ke atas sampai malaikat kasih tanda mereka, "Oi kamu, bro, apa kamu tunggu di atas tuh? Dia sudah naik ke surga." Kan, jadi apa yang saya mau katakan di sini, sesuatu yang supernatural itu kita harus percaya dia ada. Dan sewaktu-waktu itu memang terjadi, kan. Kalau misalnya melipat gandakan makanan, kan. Saya terbaca satu buku dulu, seorang researcher dalam bidang kekristenan, dia membuat kajian dari dulu sampai yang buku itu diterbitkan. Dia katakan mengadakan mukjizat, melipat gandakan makanan paling banyak direkodkan di dalam gereja Katolik. Sedangkan orangnya bukan Katolik. Tapi di mana-mana, mungkin karena Katolik lebih panjang dia punya catatan. Di sepanjang zaman ada saja karunia yang mukjizat ini, mau kasih banyak makanan. Tapi kalau kita mau minta karunia mukjizat, janganlah untuk makanan saja, kan. Buat dan lain-lain. Tapi kalau makanan saya bikin pemalas ini. Kalau kita tengok kita punya negara ini pun sendiri, macam pemalas ini. Kita mengharapkan makanan dari luar saja. Kalau misalnya jagung, kan, padi, kan, apa ya kita beli padi lo? Kita tanam saja sendiri, kan. Siapa yang mengharapkan mukjizat saja dari luar negara? Itu contoh lah, kan. Jadi kalau dia mengatakan mukjizat itu adalah betul-betul saya bilang tadi adalah urusan Tuhan semata-mata. Jangan terlampau mengklaim mukjizat. Dia boleh bagi bila-bila masa. Ada banyak lagi yang lain, tapi cukup itu. Kemudian karunia untuk bernubuat. Nubuat, bukan lu buat. Apalagi ku buat. Banyak ini orang dalam kumpulan karismatik dari dulu, banyak ini yang penubuat palsu. Sorry lah tuh mungkin ada di antara kalian yang masih hidup dan mendengar saya berkata-kata seperti ini sekarang ini. Saya mau kasih tahu, itu banyak berlaku, walaupun tidak apa-apa lah, itu proses belajar, kan. Saya pun pernah juga bernubuat, dan nubuat saya betul-betul palsu. Takkanlah saya bertapuk, kan, dan tidak lagi mau keluar, tidak lagi mau melayani, kan. Ada juga nubuat saya yang betul tahu. Contoh-contohnya, kan, nubuat ini yang saya pernah alami adalah ada ini orang yang dia mau kawin, tapi kawinlah, tapi ikutlah laki dia. Tapi oleh karena berbeza lakon agama pada waktu itu, akhirnya apa yang mau cakap, kan, ini orang pergi ikut orang dia punya laki, kemudian
apa yang kita mau cakap? Takkan kita cangak. Oh, sampas-sampas dia, kasih gantung dia, dipukul ada. Tapi waktu itu yang saya alami adalah saya katakan begini sajalah. Oke lah, kalau itulah kau punya keputusan, teruskan saja. Andainya nanti perlu kembali, pintu senantiasa terbuka untuk kau. Kan itu begitu dia punya kata-kata. Dan rupa-rupanya itu bernubuat. Kan saya mengharapkan itu akan kembali dari mula. Tetapi syukur kepada Tuhan, nubuat itu telah terjadi. Akhirnya orang itu kembali kepada dirinya masing-masing, pada agamanya masing-masing. Kan kembali kepada agamanya yang asal. Itu soal agama Allah. Banyak lagi yang lain-lain ini, tapi saya kira itu satu contoh yang paling signifikan lah kepada diri saya kan. Jadi karunia istimewa yang oleh dorongan Roh Kudus membolehkan orang-orang tertentu yang mendapat karunia itu dia mengungkapkan message daripada Allah kan. Ada ini nubuat yang sekarang juga dia berlaku. Misalnya dalam pelayanan kan. Oh, sekarang kita tidak perlu mengadakan acara ini untuk satu diocese. Kan? Sedangkan orang semua sudah menunggu-nunggu, tiba-tiba dibatalkan. Kenapa? Banyak alasan. Nah, kalau dia betul-betul nubuat daripada Tuhan, nanti walaupun marah-marah itu perkara biasa, tapi nanti pada akhirnya larangan itu akan menyebabkan banyak orang di kemudian hari dia bersyukur kepada Tuhan. Dan banyak orang yang terselamat. Misalnya tiba-tiba dilarang datang ke gereja. Ini bukanlah nubuat, tapi macam larangan begitu kan. Ada larangan. Tidak payah pergi datang gereja banyak orang, cukuplah 20 saja satu bangunan. Kan. Itu semacam nubuat lah, Pak. Janganlah kau pergi langgar. Kalau kau langgar nanti kalau kena Covid, nah kalau sekarang Covid orang bilang ada sudah obatnya, bolehlah kau belenggang-lenggok pergi di mana-mana, melanggar pintu larangan masuk tanpa kayak yang sudah kena vaksin kan. Tetapi kalau yang pada mula-mula itu Covid, orang masih lagi belum tahu apa macam mau kasih vaksin, belum ada vaksin dia. Nah, kalau kau buat waktu itu larangan, mungkin antara yang duluan mati lah kan. Apalagi kalau memang sudah ada penyakit-penyakit yang di dalam, yang sudah ada luka di dalam, tidak pernah tampas, pernah ada ampus, ada alergik. Nah, kata. Tapi nubuat di sini apa yang saya dapat di sini adalah satu karunia sebenarnya adalah untuk membuat rancangan Allah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kan? Kadang nubuat, kalau saya dulu saya mau bernubuat seolah-olah saya tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kan? Itu salah satu saja, dia kasih tahu yang di masa depan itu apa yang akan terjadi. Tapi ada juga ini nubuat supaya kita perlu buat sekarang supaya 3 tahun kemudian nanti dia punya hasil boleh terjadi. Kan? Biasanya nubuat ini boleh dikatakan karunia Nabi juga ini kalau menurut pahaman saya lah. Jadi siapakah yang layak bernubuat sebenarnya kalau kita di gereja kita ini? Paling layak bernubuat di dalam gereja kita ini, kita punya bishop. Sahaja. Dia saja punya nubuat yang boleh dikatakan kita perlu ikut. Semua nubuat-nubuat yang lain perlu dicek dari masa ke masa. Jangan suka-suka bernubuat saja, apalagi mau bernubuat tentang kiamat. Bernubuat tentang kiamat saja, sikit-sikit mau banjir telah dikatakan tanda-tanda ini akan. Emang itu sudah tertulis ribuan tahun yang 2000 tahun yang lalu kan. Tapi takkanlah kau mau kasih, kau mengalang-alangkan lagi kuasa Tuhan, kau mau kasih konfirm itu kiamat berlaku sekarang ini juga. Jadi jangan sampai begitulah. Tapi saya rasakan kita perlu bernubuat ini apabila memang itu Roh Kudus yang mendorong kita. Jadi macam mana boleh kita bernubuat? Yalah, kita perlu rapat itu dengan Roh Kudus. Sebab dia punya dorongan begitu. Kalau kau tidak kenal dorongan ini, nanti kita akan didorong oleh diri kita sendiri. Sebab di dalam diri kita pun ada juga kita punya roh. Roh kita ini yang kita bilang, inilah ini Roh Kudus. Saya merasa, terus kau mulai bernubuat.
Padahal itu bukan daripada Roh Kudus, itu daripada rohmu. Kalau rohmu itu betul-betul sudah diinspirasi oleh Roh Kudus, saya yakin kau menggunakan roh kau boleh bernubuat dan tepat seperti yang Tuhan inginkan. Saya pernah juga belajar bernubuat. Saya berlatih mau bernubuat. Dan akhirnya saya berhenti. Sebab nubuat yang asli daripada Tuhan saja. Dan tidak boleh lari daripada apa yang tertulis di dalam Alkitab. Cuma kalau bilang akan berlaku, langit menjadi merah, kan? Melawan nampak senja. Nah, mau kau bernubuatlah kau sehingga mau berlaku sudah kiamat, begitu. Jadi saya kira nubuat yang begitu kita kumpulin ke sematik, kita berhentilah yang begitu-gitu. Bila kau nampak kurang ada kesalahan, terus kau bernubuat. Dan bertobatlah orang yang mencuri ayam. Padahal memang kau punya ayam karena makan munsang, kau mau kasih bertobat yang lain. Oke, yang seterusnya kalau kita juga dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 17 hingga 18. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku. Dan pada hari itu mereka akan bernubuat. Janganlah mentang-mentang ada nubuat si Yoel ini, Nabi Yoel. Terus kita, nah ini memang ada ditulis, kita akan bernubuat. Jadi mulailah kita mau bernubuat. Padahal bukan bernubuat, itu kubuat saja. Jadi bukan karena ada tertulis begini kita mau mengatakan mau kasih apa bernubuat. Banyak dia sekarang yang suka bernubuat. Baca Alkitab terus bernubuat. Saya kira betul kah itu? Tiada yang bernubuat untuk saya jadi kaya. Kalau ada itu saya minta itu nubuat. Coba kamu bernubuat supaya saya kaya raya. Saya lebih kaya daripada Bill Gates kan bagus. Ini mau bernubuat tentang langit runtuh. Buat apa? Biarlah itu langit di sana, tidak payah kasih runtuh dia. Jadi karunia nubuat itu ada untuk menyatakan apa rencana Tuhan yang tersembunyi. Kan? Dan untuk mendapat nubuat itu kita perlu dekat dengan Roh Kudus. Kita perlu mengenal dia secara pribadi dengan lebih rapat. Pasti. Kan? Yang ketujuh, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kan? Jadi kalau saya ingat-ingat lah ini pengalaman saya ini kan, di dalam belajar ini, bila kita mau buat salah karya atau skripsi kan, nanti salah satu uji T nama dia, itu nanti tujuan dia adalah untuk membuktikan supaya yang E dan B ini berbeza nyata, signifikan nama dia. Kan? Apakah E dan B berbeza nyata? Kalau berbeza nyata, betul saya punya andaian asal. Kan? Katakanlah saya bilang, jika hari hujan, maka jalan basah. Kan? Jadi untuk membuktikan jalan itu basah apabila hujan, saya harus bermain hujan. Tetapi dibuatlah kajian, dibuatlah catatan sampai 99,99 betul semua jalan basah kalau hujan. Tapi di zaman modern ini kan banyak jalan yang tidak basah kalau hujan. Di negara barat orang punya jalan tidak basah kalau hujan, sebab orang buat di dalam tanah. Kalau hujanlah di luar, mana ada basah dong jalan. Jadi itulah karunia ini adalah satu karunia yang bagi saya sangat baik. Dia memberi kita satu dorongan untuk mengatakan betulkah tidak ini. Ngam kayak dia cakap. Tapi jangan juga kau saya mau menggunakan karunia membezakan roh ini. Terus kau tingu orang kan. Saya
rasa dia ini kan penipu ini. Jadi janganlah memandang muka kan. Malah jika kau nampak muka orang yang begitu muka dia, tidak macam mukamu kan. Terus kau bilang dia, kau kasih beza-bezakan dia macam seolah-olah dia itu penuh dengan roh jahat. Oke, jadi saya mau teruskan ini. Ini karunia membeza-bezakan roh, membezakan bermacam-macam roh adalah semacam diagnosis kan. Kita boleh ada satu kemampuan untuk mendiagnosis satu situasi. Saya kira yang selalu berdoa minta mengambil keputusan, kamu akan dapat itu. Banyak orang tidak pandai mengambil keputusan. Saya mau ini kah Tuhan? Saya mau ini. Saya mau ini kah? Saya mau ini. Las-las dia berdasarkan kata orang. Bagus kah kalau saya begini? Orang bilang, ayo bagus begini. Bila kau sudah ikut, ternyata tak bagus untukmu, bagus untuk orang lain. Kan? Tapi cobalah sebenarnya kita berdoa kepada Tuhan, saya mau membeza-bezakan roh Tuhan, coba bagi saya karunia. Terus kau tengok. Kan? Bukan membezakan karunia, membezakan roh ini bukan berdasarkan fakta semata-mata. Fakta itu kadang-kadang hampir-hampir tidak pakai. Tapi dia dari dalam. Zip dia ulang kan. Misalnya di dalam bercakap, konseling selalu berlaku kepada saya lah. Saya ada satu, tiba-tiba saya tahu ini, saya tahu yang dia cakap ini kan sebenarnya bukan itu maksudnya. Ada maksud dia yang lain. Kan? Berlaku itu karunia di sana, membeza-bezakan roh. Dan apabila sesi berjalan, tanya di sana sini, baru sampai dia mengaku yang sebenarnya dia begini, bukan seperti yang dia katakan pada mulanya. Kan? Jadi syukurlah itu karunia sampai saat ini masih berlaku. Kan? Kalau kita tengok di dalam pembacaan saya ini, ada yang dinamakan ini karunia membezakan bermacam-macam roh ini adalah satu dorongan Roh Kudus yang boleh membuat kita yakin kan bahwa keputusan itu adalah begini kan. Ada satu yang mau kasih tahu kita. Bukan macam dukun, tapi apakah ini akan selalu terjadi? Mungkin ada yang bertanya begitu kan, tapi saya akan katakan dia akan selalu terjadi apabila kita selalu melayani. Jadi semua karunia-karunia ini akan bermunculan apabila kita melayani. Banyak ini kawan-kawan juga minta didoakan supaya mendapat karunia. Apa karunia kau mau? Karunia mengadakan mukjizat. Kakak. Jadi kau mau melayani di mana? Di sini sajalah. Kau mau ikut pergi sana di pedalaman? Tidak mau. Jadi buat aku karunia mukjizat kalau kau mau di sini saja. Kan? Jadi itu karunia bagi pengalaman saya. Apabila kita pergi melayani, pasti Tuhan akan menyertai dengan karunia-karunia. Yang ke-8 itu karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Kalau kita tengok itu perkataan sana kan karunia bahasa roh di sana dia huruf kecil. Bukan karunia Roh Kudus rupa-rupanya itu. Dan jadi karunia berkata-kata dalam bahasa roh itu adalah bahasa roh kita sendiri. Siapa di antara kita di sini mungkin yang sudah pernah bercakap dengan menggunakan bahasa roh dia? Nah, kamu bacalah. Kamu kan bilang bahasa roh adalah bahasa itu dan ini, terserah. Tapi bagi saya ini adalah suatu pernyataan supernatural daripada Roh Kudus untuk menyatakan sesuatu, menyampaikan suatu message. Dan dia ada dua jenis ini karunia bahasa roh. Orang bilang bahasa lidah kan. Ataupun siapa yang baca buku itu dinamakan glosa. Jadi kita tiba-tiba lidah kita dia bercakap sendiri kan. Dan apabila bahasa itu betul-betul daripada bahasa roh kita, siapa yang pernah dengar roh kau bercakap? Apa macam? Kau pikir yang kita cakap begini ini bahasa roh kita kayak ini? Yang kita bahasa cakap begini, ini kita belajar daripada mama kita belajar di sekolah kan? Bukan bahasa roh ini.
Yang saya cakap ini bukan bahasa roh saya sendiri. Pengalaman saya bila saya punya bahasa yang daripada roh saya sendiri adalah apabila saya mengalami satu masalah yang sangat berat dan saya sudah berdoa berkali-kali, lama saya berdoa sampai saya tidak tahu sudah apa mau berdoa. Dan pada waktu itu saya hanya bergulik-gulik, mengerang-ngerang. Saya rasa itulah bahasa roh saya. Bukan bahasa dusun, bahasa roh saya. Bukan juga bahasa Inggris. Bukan juga Bugis, bukan. Bahasa roh saya adalah bahasa yang saya pun tidak tahu. Coba kamu tahukah? Kamu tahukah kamu punya bahasa roh? Coba kamu berbahasa roh sekarang. Yang bahasa daripada kau punya roh. Kita manusia kan ada tubuh, jiwa, dan roh kan. Kita punya mulut, punya bahasa, boleh bobo, boleh segala macam. Kemudian kita punya jiwa, dia boleh berbahasa, kita pelajari. Macam kita sekarang daripada pikiran, perasaan kita boleh begini. Tapi kau punya roh. Yang ketiga, roh kau, apa yang bahasa roh kita, apa macam? Tidak ada yang tahu. Tapi rupa-rupanya roh kita pun ada juga bahasa dia. Saya kira itulah bahasa yang kita perlu bagikan kepada dua jenis. Satu bahasa roh ini adalah bahasa yang bahasa dunia. Macam itu Kisah Para Rasul bab 2 ayat 4 sampai 6. Kan bila Roh Kudus datang, orang tiba-tiba berbahasa, kumpulan mereka berbahasa. Ada yang orang dusun bercakap Bugis, ada yang orang Bugis bercakap Cina, ada yang orang Cina bercakap Jepun dan sebagainya. Yang mana bahasa itu tidak pernah dia belajar sebelum-belumnya. Dia sendiri tidak paham apa yang saya cakap ini. Kan ada satu kawan saya dulu dia pergi ikut jambore di England. Kan? Jadi di sana itu remaja berteriak-teriak dengan bahasa, dengan lagu mereka. Jadi dia bilang saya suka-suka lah. Saya kasih bunyi saja dengan mulut yang saya yang ada ini. Saya kasih bunyi begitu. Tiba-tiba sekumpulan remaja datang kepada saya dan mereka pergi salam saya. Oh, kau pun dari negeri kami juga kah? Dia bilang. Hah? Apa yang dari negeri apa? Tadi kau memuji-muji negeri kami. Mana saya? Tapi itulah yang berlaku di dalam itu Kisah Para Rasul bab 2. Kan? Bahasa yang kita punya mulut cakap, tapi ini bukan bahasa yang kita sudah belajar. Tiba-tiba kita pandai bahasa itu. Mungkin juga begitu. Ada banyak orang yang suka Kisah Para Rasul itu bab 2 hingga 4 hingga 6 adalah bahasa roh yang begitu. Kemudian kalau saya mau berbahasa roh, saya akan berbahasa roh dalam bahasa Perancis. Walaupun tidak aku pandai bahasa Perancis, tiba-tiba aku pandai berbahasa Perancis. Kalau saya terbuat seperti itu, itulah bahasa roh. Nah, dalam pembacaan saya di Alkitab ini, rupanya bahasa itu kan seperti yang saya katakan tadi, bahasa roh kita sendiri pun kita tidak pernah tahu. Adakah? Atau tiada? Kalau kau bilang, saya menggunakan bahasa roh saya ini, saya diam-diam, roh saya yang bercakap. Iyalah, bahasa dia apa macam? Tidak ada orang yang tahu itu. Dan janganlah bilang bahasa roh itu yang bahasa manusia yang diucapkan oleh bukan penutur bahasa itu. Itu kalau begitu saja bahasa roh yang kita maksudkan, betapa memalukan Roh Kudus itu. Dia hanya boleh meniru-niru bahasa manusia yang sudah ada. Kan? Sedangkan Roh Kudus kan ajaib, Tuhan Allah itu. Tentunya ada satu bahasa yang lebih supernatural daripada bahasa manusia. Bahasa apa itu? I don't know. Itulah mungkin yang kadang-kadang orang bila sudah berdoa lama kan, sedang rosary lama, dia bilang tiba-tiba mulutnya, lidah saya seolah terlepas. Terus saya bercakap sesuatu. Apa yang kau dapat kalau sudah begitu? Tiba-tiba saya menjadi seorang yang yakin bahwa saya tidak perlu buat itu. Begitulah. Macam mana kau boleh tahu itu? Tidak tahu nggak? Dengan sejak itu saya tidak mau sudah buat yang saya mau buat ini. Bikin saya bingung, saya tinggalkan. Saya bertobat. Kan? Jadi bahasa roh itu bukan di kumpulan karismatik sajalah. Kan? Saya rasa di kalangan orang belum bertobat pun boleh berbahasa roh.
Kan berbahasa roh ini bukan menjamin kau akan selamat, tetapi itu menunjukkan kau sudah lahir di dalam suasana supernatural. Itulah kau boleh cakap yang macam baik kan. Kamu ingat gak kamu pernah beranak dulu? Bahasa apa kamu pakai? Bahasa dusun kan? Ada kayak orang menangis, ini nangisan saya ini nangisan dusun, nah? Mana nangisan dusun? Semua nangisan yang ada di dunia semua sama saja. Di alam roh pun ada semacam begitu. Jadi apa yang kita perlu buat dengan keadaan ini? Saya mau sarankan, bahasa ini akan muncul dengan sendirinya, pengalaman saya lah. Apabila kita bersungguh-sungguh berdoa, sama ada kita mendoakan diri kita sendiri ataupun orang-orang tertentu. Misalnya ada yang sakit, saya pernah buat ini. Orang ini jauh dan saya berhari-hari berdoa, nangis-nangis saya berdoa. Sampai saya bilang tadi, saya tidak tahu sudah apa saya mau cakap. Habis sudah kata-kata saya. Dan dulu bukan ada handphone macam sekarang. Apa sudah kejadian orang itu pun saya pun tidak tahu. Tapi setiap kali saya teringat permintaan minta tolong dia, saya betul-betul mau menangis. Kan? Jadi akhirnya saya tidak lagi mengucapkan kata-kata saya ini. Saya tidak lagi berdoa Bapa kami salam, saya tidak lagi berdoa itu. Saya ucapkan kata-kata saya ini yang menurut bunyi saya begitu. Itu saja yang saya buat. Kan? Oke, jadi bahasa dunia ada juga bahasa roh diucapkan tanpa kita belajar. Tetapi kalau kita baca dalam 1 Korintus 13 ayat 1, sekalipun aku dapat berkata-kata dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat dan terusnya kan. Jadi rupanya bahasa itu ada bahasa yang tidak dimengerti. Memang tidak boleh dimengerti. Kalau kita teruskan lagi di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 itu ada dikatakan, sebab jika aku berdoa dalam bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa. Tetapi akal tidak berdoa. Kan? Jadi kalau ada orang yang dia berdoa bersungguh-sungguh tiba-tiba keluar bahasa ada yang kau sendiri tidak paham, janganlah kau bilang, nah gila sudah. Kan? Kita mesti memberi penghormatan kepada orang yang boleh tercetus sesuatu erangan jiwa dia di dalam berdoa. Kan? Kemudian kalau kita tengok pula di dalam 1 Korintus bab 14 ayat 16 itu ada sana dikatakan, sebab jika engkau mengucap syukur dengan bahasa rohmu saja, bagaimanakah orang bisa kasih amin kau punya ucapan syukur itu, kan? Jadi bahasa roh itu bahasa yang betul-betul kita minta dikawal oleh Roh Kudus. Kan? Bahasa supernatural lah begitu. Kalau saya tahu bahasa saya apa macam, saya kira saya boleh merdeka sudah. Kan? Jadi itulah bahasa ini adalah satu bahasa yang hanya Tuhan yang boleh mengerti. Sebab kita punya roh ada bahasa dia, dan bahasa itu daripada Tuhan sendiri. Sebab kita punya roh ini diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kan? Jadi bahasa roh kita hanya Tuhan yang boleh mengerti. Nah, maka dengan demikian janganlah pergi berbahasa roh kalau di pasarikan. Mau pergi balikan siki pikir sikiki ikan. Janganlah kau pergi berbahasa roh begitu. Kemudian tuang jual ikan pula kiki kuku 3 ringgit. Kan? Tidak payahlah berbahasa roh. Maksud saya ini, itu bahasa roh akan berada di tempat dia yang terhormat apabila kita gunakan di dalam kelompok kita, di dalam suasana doa yang bersungguh-sungguh. Jadi bahasa roh tidak payah pun ada yang boleh mengerti lah. Dan kalau tidak mengerti pun janganlah kau heran. Kan? Tidak semua bahasa kita boleh mengerti. Tapi bahasa yang kita tidak mengerti sekalipun Tuhan mengerti. Deh, kata. Yang ke-9, karunia menafsirkan bahasa roh itu. Saya kira ini sepanjang saya berada di Kaningau ini, sejak saya ikut ini karismatik dari tahun 83, saya aktif 83 itu, belum lagi saya pernah dengar ada orang yang mentafsirkan bahasa roh. Jadi maksudnya kita jangan sombong dulu lah dengan bahasa roh kita itu. Bahasa roh kita teruskan, jangan padamkan roh, tetapi kita apa yang kita perlu buat adalah gunakan kita punya bahasa yang
doa kita yang tidak menentu itu untuk diri kita sendiri. Kan? Kita boleh merasakan apakah kau tentram dengan bernyanyi begitu, bersenandung begitu. Kalau kau ikut-ikut orang lain, apa kau rasa itu? Tapi kalau kau sendiri yang pernah saya alami, tiba-tiba saya terisak-isak dan saya bercakap-cakap, macam saya mendoakan kawan saya, tapi saya dengar saya punya kata-katakan, saya tidak mengerti. Kan? Kalau orang bilang saya gila, mungkin lah. Saya mau gila sudah kali waktu itu. Karena sedih dengan orang yang jauh itu kan. Tapi mentafsirkan bahasa lidah lebih payah. Belum ada lagi yang pernah mentafsirkan di Keningau ini. Dia tahu lah di seluruh diocese Keningau. Kalau di Keningau ini saya belum pernah lagi ada orang yang mentafsirkan. Dan selepas ini tidak perlulah kamu tiba-tiba pandai mentafsir. Tiba-tiba pula di Keningau ini ataupun di Malaysia ini banyak sudah pentafsir bahasa roh. Jadi pentafsir bahasa roh itu jangan main-main. Asal ada satu bunyi terus kau tafsir. Kan semua bunyi adalah bahasa. Tafsirkan itu. Kalau anjing menyalak, kau tafsirkan. Janganlah mentafsir begitu. Mentafsirkan bahasa lidah ini haruslah orang yang selalu berdoa dan selalu melayani. Tidak mungkin kita dapat mentafsirkan sesuatu bahasa ini kalau kita tidak melayani. Tak mungkin. Jadi kau melayani pun sampai tak kutut-kutut selama 40 tahun sudah melayani pun belum juga ada mentafsirkan. Tapi kadang-kadang bila saya dengar orang punya bahasa roh kan, saya rasa ini bahasa keluhan hati. Apa dia punya ayat? Tidak tahu. Macam mana kau mengeluh hati? Begitulah. Macam mana hati kau berkeluh kesah? Macam itulah itu yang dia berkeluh kesah kepada Tuhan. Sampai bahasanya tak terkatakan. Nah, jadi janganlah juga kamu nanti pulang-pulang ini berkeluh kesah. Terus coba kau tafsirkan bahasa roh saya. Tidak perlu lah sampai begitu. Oke, jadi dalam pola lama sudah ini mentafsirkan itu karunia bahasa roh pun saya kira adalah daripada Tuhan sendiri. Jadi kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. 1 Korintus bab 13 ayat 8 sampai 10 itu memperingatkan kepada kita, bukan karunia itu yang kita cari, tetapi pemberi karunia itulah yang perlu kita dekati dan terus bersama-samanya dan terus menyembah dia, yaitu Roh Kudus sendiri. Suatu ketika seorang penginjil pergi ke pedalaman Borneo dan dia hanya boleh berbahasa Melayu, bahasa Indonesia lah katakan, dan audiens dia adalah orang dusun, mama maginggat, dia pandai cakap Melayu kan, dia hanya boleh paham sedikit banyak apabila diterjemahkan oleh penterjemah. Dan dia mengatakan, untuk menerima Roh Kudus. Cari-cari, bila dia tengok orang ini yang audiens dia, mak asik, maginggat, makan siri, berbagi-bagi lagi itu kapur. Kan, tengok-tengok pula siapa yang paling merah dia punya ludah. Kan. Terus dia cari-cari penterjemah. Kau mari sini, kau boleh kabar tolong terjemah. Dia pun tidak yakin, tapi dia terjemahkanlah. Untuk menerima Roh Kudus. Iya. Tetapi dia bilang, terjemahkan. Ini penterjemah pun, todok tapi kain di kayu, itu dia bilang. Tetapi bertobatlah. Itu todok tapi kain di kayu, pangakan kau na tubat. Itulah terjemahannya. Dan dia bilang, percayalah kepada Parakletos, pangakan kau na tubat. Panadol. Dia bilang. Jadi saudara-saudara yang tidak mengerti, saya terjemahkan begini. Si penginjil mengatakan, tetapi bertobatlah
Dan percayalah kepada Parakletos, yaitu Roh Kudus. Kemudian diterjemahkan oleh orang di pedalaman Sabah ini, dia katakan, "Idu ono tebuk tapi di kayu," artinya tebuk tapi ini buah rumput yang panjang-panjang itu kalau kita jalan di padang yang belum kena selasing, karena ada itu yang merah-merah. Itulah yang diterjemahkan dalam bahasa dusun tedok tapi. Kan, jadi dia bilang tetapi itu dia punya terjemahan begitu. Kan? Buka itu rumput dia bilang. Dan dia bilang bertobatlah. Dia bilang pangakan kuno tobat. Bertobatlah diterjemahkan makanlah obat. Percayalah kepada Parakletos, makan obat Panadol. Jadi si penginjil dia oke sajalah. Yang orang yang mendengarkan terus semua mendengar, menengok dan percaya. Habis dia mengerti bahasa dusun ini. Tapi kan tidak menyambung. Ini bilang bertobat Roh Kudus apa segala macam, dibilangnya otodok tapi ini yang rumput sendal kayak yang dibilangnya malaikat dikainkan itu. Buka itu dia bilang dan makan obat. Jadi inilah kita punya karunia-karunia ini kadang-kadang boleh tersilap mengerti sebab ialah ada orang yang sudah menterjemah tidak bersungguh-sungguh. Jadi saudara dan saudari, saya tidak mau menyambung lagi ini sudah begini lambat banyak saya cakap ini. Saya harap kita boleh mengertilah sedikit sebanyak, tapi apa yang saya mau katakan di sini sekali lagi suka memperingatkan kita semua yang peminat karismatik ini, mari kita dekatkan diri dengan lebih dekat daripada yang sebelumnya kepada Allah Roh Kudus dan jangan terlampau mengejar-ngejar itu karunia-karunia. Karunia-karunia itu akan sendiri datang apabila kita rapat dengan Roh Kudus. Itu saya sangat yakin. Dan apapun yang berlaku di dunia, yang terbaik Tuhan saja yang tahu. Kita kadang-kadang kalau kita rasa karena COVID kan, kita rasa apa ini mana terbaik karena COVID. Tapi Tuhan bilang bagus juga kau karena COVID supaya kau tahu. Lain kali kau jangan menyombongkan diri. Jadi siapa yang sudah pernah COVID itu bersyukurlah kepada Tuhan. Anda terpilih untuk karena COVID dan selamat. Itu pun saya kira satu peringatan kepada kita semua supaya kita menggunakan mask manapun kita pergi dan jaga jarak. Walaupun orang bilang sudah endemik, sudah tidak peduli. Mulai daripada sekarang sentiasa jaga kebersihan. Kebersihan adalah asas keimanan. Saya kira saya akan sedikit berdoalah untuk menutup saya punya renungan pada kesempatan ini. Saya akan berdoa. Mari kita mengambil sikap berdoa saudara dan saudari. Mungkin Anda di sini yang mendengar atau menyertai siaran ini bila-bila masa di mana saja Anda berada. Sekiranya selama ini Anda merasakan karunia-karunia Tuhan itu tidak berlaku kepada Anda. Saya mau katakan saudara dan saudari, semua kita diberikan karunia Tuhan. Tiap-tiap orang diberi karunia menurut kita punya seberapa besar wadah yang kita bawa kepada Tuhan. Kalau kau mau menerima karunia itu dengan wadah ataupun dengan hati yang terbuka, yang kecil saja, kecil kau dapat. Tapi kalau seluruh dirimu kau abdikan kepada Roh Kudus, karunia itu semakin nyatalah dalam kehidupanmu. Bapa dalam kerjaan surga, saya mau berdoa pada kesempatan ini. Engkau melihat Tuhan ada banyak hati yang pada kesempatan ini mengikuti acara ini, yang betul-betul ingin suatu karunia, yang pada saat ini juga tiba-tiba merasa dia memerlukan karunia itu. Walaupun selama ini dia percaya bahwa karunia itu masih berlaku. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang membuka hatimu pada kesempatan ini, mintalah kepada Tuhan karunia itu. Dan Tuhan akan hadir bersama dengan karunia yang telah Dia janjikan di Alkitab. Mungkin ada yang sakit di dalam keluargamu, terutama sekali yang masih
masih jauh dengan Tuhan ataupun yang masih menduakan Tuhannya, tapi dia seorang yang sudah dibaptis atau seorang yang keluarga, ahli keluarga. Kesempatan ini ingatlah orang itu dan mintalah karunia Roh Kudus bekerja pada kesempatan ini. Doakan orang itu. Bapa di surga yang kau melihat, saudara dan saudari saya sedang mendoakan seseorang. Sama ada itu kawan dia, kenalan, atau anggota keluarga sendiri. Bahkan dirinya sendiri. Ada yang ini belum tahu masa depannya mau kemana. Masih kabur. Ada yang masih hidup terikat oleh pengalaman masa lalu. Masih merasa pedihnya di sana, di sini, di dalam peristiwa, dalam kronologi kehidupannya. Banyak titik-titik yang menyakitkan. Dan titik-titik itu masih mempengaruhi sampai saat ini. Bapa di surga, saya berdoa supaya semua titik-titik itu diterima oleh saudara-saudara saya yang berdoa ini. Dan mulai saat ini, titik-titik itu biarlah dia di sana, tetapi pengaruhnya lesap secara ajaib. Dan memang Tuhan mau melesapkan pengaruhnya. Bisa pengalaman masa lalu yang menyakitkan mulai saat ini menguap dan tidak berpengaruh lagi kepada saudara dan saudari saya ini. Terima kasih Bapa di surga, mulai saat ini saudara dan saudari saya yang terbuka hati berdoa ini, kehidupan mereka akan terus dituntun, dipimpin, didorong oleh Roh Kudus sendiri, dan karunia-karunia itu bermunculan dalam kehidupan mereka. Dan mereka akan semakin rajin melayani, semakin tekun melayani, dan mereka akan melihat, kami semua akan melihat karunia-karunia itu bermunculan dalam pelayanan kami, dalam keluarga kami, dalam community kami, dalam masyarakat kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Saya serahkan semua doa yang kami doakan pada kesempatan ini kepada Bapa di surga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Ya, terima kasih pada Bapak Lius kita karena sudah berkongsi kita tentang menerima karunia Allah yang sangat membantu dan sangat-sangat memberikan inspirasi untuk membangun kita semua dalam iman. Amin. Dan marilah kita bersama-sama menyegarkan diri kita dengan memuji Tuhan dalam lagu Mama Rayo. Mama Rayo itu berbahasa dusun ya, yang bermaksud mari kita memuji Tuhan. Amin. Kita menari bersama-sama memuji Tuhan. Mama Rayo, aku kinorohinya untuk tadau dopi timungan diti sumayau sumindi sumayau om sumindi toko di Jesus noko entala iko sisiananu korikatanu mina masih dahai Mama Rayo Mama Rayo aku kinorohinya untuk kadang dopi timungan diti sumayau sumindi sumayau om sumindi toko di Jesus noko entala iko sisiananu korikatanu mina
kasari Isua kohit kinawadahai Poinopus yahai temanudika Mamarayo Oku kinorohinya Untuk kadang Dopi timbung nyanditi Sumayang sumindi Sumayang om sumindi Toko di Yesus Nokoin talang Iko sisianamu Korikatanu Mina masida Royo hono ingaranu Onsika handa hai kasari Bisuan kohiki nawadahai Oingopus yahai temanudika Oingopus yahai temanudika Oingopus yahai temanudika Puji Tuhan, kita beri kemuliaan pada Tuhan.